Halo sahabat pemuda, pagi ini kita akan melakukan proses pembuatan tentang gula aren atau dalam tradisi kami biasa disebut dengan gula merah. Nah, sahabat pemuda, ini yang digendong oleh saya disebut dengan lodong dalam bahasa kami atau berupa wadah untuk pengisian air nira. Nah, biasanya tangga ini dibuat secara khusus oleh petani untuk memperlancar atau mempermudah pengambilan air nira itu sendiri. Nah, inilah batang pohon nira yang sedang dipersiapkan untuk diambil air niranya. Bisa dilihat di sini ada buah nira yang masih muda. Kemudian memiliki ciri yang masih kecil, agak kecoklat-coklatan, dan ini beberapa saat lagi atau sebentar lagi akan menunjukkan bunga-bunga kecil sehingga nanti menjadi pertanda bahwasanya ini sudah layak untuk diambil air niranya. Proses awalnya biasanya dalam bagian ini dilakukan peningguran atau dipukul oleh alat dari kayu secara melingkar dan perlahan tetapi konsisten selama kurang lebih 10 menit. Nah, nanti setelah itu berhasil, kemudian batang yang ini digoyang-goyang atas bawah, depan belakang secara perlahan juga agar bagian-bagian partikel di dalam batang ini longgar sehingga menghasilkan peredaran air nira yang lancar di bagian ujung di sini. Nah, nanti pada saat proses itu selesai, dipotonglah batang nira ini dan buahnya akan dibuang. Nah, nanti di ujung ini akan dimasukkan lodong sebagai wadah dari air nira itu sendiri. Kurang lebih waktunya hampir setengah hari untuk proses menunggu air nira penuh dalam lodong itu sendiri. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di dekat pohon aren dan ditemani oleh Abah Idis atau Bapak Idis yang sedang mengambil atau memasang lodong sebagai wadah dari air nira di atas ya. Bisa kita lihat menggunakan tangga sederhana dan pengaman yang terbatas juga, luar biasa. Sehingga naik turunnya juga itu beresiko terhadap keselamatan dirinya, tapi dia tetap semangat, mantap. Nah, ini merupakan refleksi yang tadi saya jelaskan sebagai sebuah tutorial yang di pohon sebelumnya terkait bagaimana caranya mengambil air nira dari pohon aren itu sendiri. Nah, sekarang saya sedang bersama Mbah Idis atau Bapak Idis sebagai petani gula aren di Dusun Karangsari. Tos sabaraha lami Pak dina petani gula aren ieu kirang langkung. Kirang langkung
7 tahunan lah. 7 tahun. 7 tahun. Terang ilmu ya di mana tah belajar nyalira atau napi turun temurun atau napi kumaha? Diajar nama ti payun memeh ka Bandung. Tuan anu pun bapak ti payun sok ieu ari keur merengan aya perlu piwarang nyadap ku bapak. Nyadap biasa we nyadap kieu. Ai tos ieu ka Bandung menang 40 tahun. Ta ka lembur pulang marengan aya yeuna kawungna nyadap deui model kieu ya tah nu kitu. Nah, pemirsa, ini adalah air nira atau legen yang masih murni dan kita mau minum. Mantap, manis, segar. Nah, ini sebagian dimasukkan ke dalam wajan lagi. Nah, sekarang saya sedang berada di lokasi atau di rumah kediaman Ibu Isoh, petani gula aren itu sendiri. Kita akan melakukan wawancara tentang proses pembuatan gula aren yang sedang ada dalam wajan. Bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, itu air nira yang sudah dalam proses pembuatan, sehingga nanti beberapa jam lagi akan melakukan pencetakan untuk pembuatan gula aren atau dalam tradisi kami biasa disebut dengan gula berum. Nah, di pinggir saya ada Ibu Isoh ya Bu, ya, sebagai petani gula aren di Dusun Karangsari, Desa Kadupana, Kecamatan Tambak-Sari, Kabupaten Ciamis. Nah, barangkali Bu, saya akan bertanya-tanya, ini proses pembuatan gula aren atau gula merah itu sendiri memakan waktu berapa jam dari mulai
air nira dikewajankan sampai bisa langsung dicetak gitu. Kadang-kadang 3 jam. Oh, Sampai 3 jam. itu 9 udah selesai. 3 jam ya Bu. Tadi mulai sekitar jam 7 berarti ya. Nah, nanti sekitar 3 jam dari jam 7 pemirsa baru bisa dilakukan proses pencetakan gula aren itu sendiri. Nah itu dari satu lodong atau wadah gula aren yang itu biasanya menghasilkan berapa gula merah atau gula aren Bu? Ini mah sehari 2 kali ngambil gitu, sore sama pagi. Cuma dapat 10 biji. 10 biji ya. Oh jadi ini proses pengambilan air nira itu sendiri sehari 2 kali, dan dari 2 kali pengambilan itu maksimal menghasilkan 10 biji atau gandu ya Bu, atau 1 paros atau bonjor gula aren atau gula merah. Nah untuk harganya sendiri Bu, per paros atau per bonjornya berapa biasanya Ibu menjual? 2.000 per biji. Oh, 2.000 per biji. Kalau per paros? 20.000. Oh, 20.000 per paros. Kalau bijian dihargakan sekitar Rp2.000. Itu teh separos teh jadi sekilo 3 on. Oh, kalau dalam kilogram 1 paros atau 1 bonjor kurang lebih 1,2 kilogram. Nah, untuk pasar sendiri Bu, ini sistemnya udah ada yang pesan atau Ibu memasarkan kembali gitu? Ada yang pesen. Oh, jadi sebelum mengambil juga udah ada pesanan gitu Bu ya berarti. Jadi otomatis ketika udah jadi ini udah pesanan orang-orang. Jadi orang-orang memesan terlebih dahulu, kemudian gula merah itu pasti laku setelah dilakukan pencetakan atau pembuatan. Nah inilah gula merah yang sudah jadi padat, kurang lebih 1 menit juga tidak tadi pas dari pencetakan sampai ke bisa padat seperti ini. Ini sudah bisa di sini dikeplokkan nih. Ini mah asli gula Ah. aren. Nggak ditambah Nah apa-apa. bisa dilihat tuh. Ini gula aren asli tanpa bahan pengawet dan campuran yang lainnya, asli dari air nira. Jadi bisa dilihat ini kalau pemirsa bisa ini harum sekali. Harum. Karena piring kan ada. Nah, kalau ini namanya kurud. Jadi yang tidak bisa tercetak ya. Nah, jadi ini harum, bisa dimakan, Fren. Oh. Enak. Mantap.
Halo pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa channel YouTube Pemuda Desa. Bagi yang minat gula merah asli atau gula aren asli bisa menghubungi Ibu Isoh atau Bapak Idis dengan nomor yang tertera atau yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Atau bisa datang secara langsung ke kediamannya di Dusun Karangsari RT 6 RW 3 Desa Kadupandak. Alhamdulillah seharian penuh kita telah mengikuti proses pembuatan gula aren asli atau gula merah bersama Bapak Idis dan Ibu Isoh. Maka dari itu kita harus tetap bisa menghargai petani gula aren itu sendiri. Hidup petani. To change your